Pemirsa, inilah Cerdas Hukum bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan masa depan hukum di masa pemerintahan Prabowo Gibran, dan kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Bersama kita sudah hadir Pak Alvin Lim. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik Pak. Baik. Selalu Ya. sehat lah. Pak, kan kalau kemarin-kemarin tuh Bapak sempat bilang bahwa masa depan penegakan hukum di masa pemerintahan Jokowi kan kurang baik lah. Iya. Nah, seperti apa kalau di pemerintahan yang baru ini Pak, harapan Bapak? Kalau harapan saya berharap Indonesia baik-baik aja ya. Jadi kalau bisa itu Pak Presiden Prabowo ini punya harapan sebenarnya kalau dia mau mengganti. Karena dia dulu pas pertama kali berseberangan dengan Jokowi, dia nggak setuju dengan Jokowi. Oke. Nggak setuju dengan kebijakan-kebijakan Pak Presiden Jokowi juga di situ ya. Karena ketika mereka sedang berdebat juga mereka kan saling beradu argumentasi dan bertolak belakang lah. Makanya ada sebutan kelelawar atau kampret sama kecebong kan di situ kan. Jadi yang seolah-olah kelelawar tuh kan di angkasa, sedangkan kecebong itu kan di air. Jadi beda alam lah seolah-olah kan. Jadi saya berharap bahwa dia punya haluan atau strategi atau teknik yang berbeda atau kebijakan yang berbeda dari Pak Presiden Jokowi. Jadi kalau kita tahu Presiden Jokowi itu ketika melakukan penegakan hukum, bahkan Ganjar bilang nilainya 5. Ya. Situ Anies juga bilang nggak bagus di situ kan. Dan beliau itu dulu pun juga bilang bahwa mengkritik lah banyak kebijakan-kebijakan ya. Jadi kalau dia mengkritik kan berarti dia tahu bahwa itu tuh tidak benar, tidak baik atau belum baik di situ ya. Jadi saya berharapnya di Pak Presiden Prabowo ini bisa membuat sebuah gebrakan sehingga penegakan hukum itu menjadi lebih baik dan dia tahu oknum-oknumnya dan dia bisa copot. Karena dia sekarang punya kewenangan sebagai presiden. Iya, artinya dia punya kekuatan penuh ya Pak ya. Betul. Dan sekarang ini kan sebenarnya orang-orangnya Pak Prabowo kan sudah mulai masuk nih, Pak Andi Agats jadi Menkumham yang sekarang sebenarnya kan itu orang dari Gerindra sendiri. Iya. Nah kalau Pak Alvin ngelihatnya seperti apa Pak? Ya sebenarnya kita bisa melihat apakah orang-orang yang masuk itu adalah orang-orang kompeten atau enggak Pak, itu Pak. Ya. Jadi kalau yang dimasukin oleh Pak Prabowo adalah orang-orang partai, istilahnya petinggi-petinggi partai, sudah mohon maaf, gitu. Kalau ngelihat dari situ aja, saya merasa tidak ada harapan di Indonesia. Karena bagaimana misalnya Pak, Bapak serangan jantung, ya kan perlu di bypass. Nggak ada dokter, bukan dokter spesialis jantung, adanya mekanis mobil. Berani nggak mekanis mobil itu mau bedah potong dada Bapak untuk benerin sakit jantungnya itu, yang ada mati Pak. Iya Pak. Itulah maksud saya, setiap problem itu harus ditanganin orang spesialis yang tepat Pak. Jadi nggak bisa misalnya Menteri Keuangan diisi oleh orang yang nggak ngerti keuangan. Menteri Hukum dan HAM diisi orang yang nggak ngerti hukum, bukan orang kuliah hukum. Di situ ya backgroundnya bukan hukum, contohnya. Ya kan akhirnya berantakan nanti di situ. Yang ada diisi cuma orang-orang partai. Ya kan Menteri Ekonomi diisi bukan lulusan ekonomi, bukan ekonom. Ya susah jalannya di situ Pak. Nah itu yang saya lihat. Ya, indikatornya itu aja satu Pak dulu. Jadi sebelum dia menjalankan pemerintahan, pasti kan dia susun kabinet dulu. Nanti ketika dia mengumumkan siapa kabinetnya, dari situ aja kita udah kelihatan Pak. Ini negara mau dibawa kemana? Mau dibawa maju ke atas atau mau dibawa hancur ke bawah? Itu aja Pak. Kalau Pak Alvin sendiri sebenarnya penekanannya agar Pak Prabowo ini memilih orang-orang sesuai dengan kompetensinya, atau sebenarnya masih boleh nggak sih orang-orang yang partai, kan ada juga yang capable Pak katanya gitu kan, masih boleh nggak kalau misalnya menjabat sebagai menteri gitu ya, kayak contohnya Pak Andi Agats ini yang Kumham ini. Kalau opini saya, seharusnya orang partai itu jangan dimasukin ke dalam pemerintah eksekutif, karena tidak mungkin dia akan bisa lurus Pak, netral. Saya nggak bilang dia buruk atau jahat loh, saya nggak bilang orang itu jahat atau jelek, bukan. Tapi kalau dia sudah ada memakai jaket partai, pasti dia dapat tekanan dari partainya. Melekat Pak. Melekat. Contohnya,
Kamu kan kemarin udah saya naikin Iya. ke partai nih, Iya. ya kan? Kita partai lagi butuh uang nih, coba dong tali. Akhirnya dia cari omset, Pak. Iya, akhirnya jadi bancakan Pak ya. Jadi bancakan. Kalau akademisi yang diangkat, dia bukan dari partai, dia kan nggak punya utang, nggak sering ngomong, Pak. Iya. Nggak punya utang dan nggak takut tekanan. Karena dia dipilih oleh Pak Prabowo langsung, jadi dia bisa bekerja dengan baik, Pak. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Oke. Semoga setelah podcast ini nanti terbit, ini Pak Prabowo mendengar ini Pak, pesan-pesan ini Pak. Kalau dia presiden yang baik, dia harus dengarkan Iya. kata-kata masyarakat dan dia harus ikuti Iya, benar. di situ. Karena masyarakat itu adalah rajanya dia sebenarnya. Sebenarnya ya, dia mengabdinya untuk publik sebenarnya. Pak. Dia mengabdi untuk masyarakat kok. Iya, benar. Nah, ini kan Pak, kita tahu sendiri misalnya Pak Prabowo ini kan kayak Pak Alvin pernah bilang bahwa Pak Prabowo ini adalah hadir bisa jadi presiden juga secara nggak langsung nggak bisa dipungkiri juga ada peran endorsement dari Pak Jokowi ya kan. Betul. Nah, ini kalau Pak Alvin melihat karena juga ada yang membilang bahwa ya terjadi keretakan seperti itu. Kalau Pak Alvin melihatnya seperti apa Pak? Ya kalau saya lihat, kalau dibilang keretakan sama Pak Jokowi, enggak ya. Enggak ya. Karena yang kelihatan ini sampai saat ini adalah menteri-menteri Pak Presiden Jokowi ini saya lihat masih akan dipertahankan oleh Prabowo. Pak Prabowo. Ya karena Pak Prabowo udah bilang sendiri langsung ya. Ya, satu. Terus kedua, kita lihat bagaimana kedekatan mereka masih pergi-pergi bareng, masih jalan bareng di situ ya. Jadi kalau saya lihat ini Prabowo juga mau merangkul. Ya, kenapa di sini ya? Pasti yang namanya dia mau punya pemerintahan baru, dia pengen awal-awalnya itu tentram dulu Pak, tenang Iya, Pak. tenang. Supaya dia bisa tata. Karena kalau dari awal dia udah cari musuh di situ, maka kabinet dia akan banyak musuh, tekanan, kritik dan lain-lain, nggak bisa tenang dia. Malah nggak bisa Di kerja. situ, iya. Dan bukan hanya nggak bisa kerja sih, kalau kita antara dia baik atau dia nggak baik ya. Misalnya kalau dia nggak baik nih, dia berpikir adalah dia mau menggunakan jabatan dia untuk mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri dan perusahaannya, Kelompoknya. pasti nanti dia akan bikin proyek-proyek Pak. Iya. Ya, proyek A, proyek B, proyek C. Kalau kemarin di pas Presiden Jokowi kan proyek IKN tuh. Iya IKN, Iya terus kan? ada food estate juga yang gagal Pak di Kalimantan. Food estate gagal di situ kan. Nah, nanti mungkin Prabowo akan bikin proyek-proyek lain di situ karena setiap pemerintahan baru itu kalau dia mau korupsi ya kan dia harus ngambil melalui proyek. Iya, masuknya dari situ Pak. Ya, iya, nggak bisa tiba-tiba diambil duitnya, nggak bisa. Iya, Kan dia bilang ada proyek ini kerjasama dengan perusahaan ini, nah nanti disitulah dia dapat setoran. Ya, kita bisa lihat di situ. Terus kedua adalah bagaimana dia nanti secara bijaksana mengatur utang negara. Apakah dia akan menambah utang yang sudah dibikin Jokowi atau dia akan bayar, kurangin, cicilin. Kalau dia membayar untuk mengurangi, berarti dia ada presiden yang baik, Pak. Tapi kalau dia akan mencari proyek baru, utang itu terus ditambah, berarti kita tahu, berarti dia cuma mau ngambil cashnya dari situ. Karena kalau kita lihat, beberapa kali Pak Prabowo tuh bilang, bahwa perusahaan-perusahaannya dia, mohon maaf, katanya tuh kesulitan keuangan cash flow. Contohnya Kiani Kertas itu sempat bankrupt katanya ya. Iya. Sempat pilot di situ kan. Iya, Jadi itu nggak kan bayar karena gaji karyawan. kekurangan cash, Pak. Dia punya banyak aset, tapi asetnya dia tuh belum bisa menghasilkan cash. Iya. Itu yang saya lihat. Tanah dia punya banyak. Tapi tanahnya kalau dia mau jual, Susah belum juga. ada pembeli, susah pembeli karena gede-gede tanahnya, Pak. Iya. Katanya di Kalimantan aja ratusan ribu hektar, Pak. Iya. Siapa yang punya uang buat beli ratusan ribu hektar, kan? Iya. Benar. Akhirnya perusahaan-perusahaan dia pada mandek secara cash. Nah, apalagi dia sudah 2 kali mencoba menjadi presiden. Namanya mencoba jadi presiden, kan dia bilang, kalau orang mau datang ke dia, mau jadi caleg, dia tanya dulu, lu punya duit nggak? Berarti dia mau jadi presiden pun, saya berpikiran hal yang sama seperti dia pikirkan, butuh duit. Iya, besar Pak. Besar, triliunan, dan udah 2 kali, berarti berapa itu yang dia udah habiskan? Iya. Ya, jadi kalau kasar ngomong orang bisnis, biasanya dia mau balik modal dulu, minimal. Minimal balik modal. Iya, di situ. Nah, inilah kita melihat nanti bagaimana Bapak Presiden Prabowo ini bertindak dari awalnya, kita udah bisa tahu Pak nanti Pak.
ini negara mau jadi lebih baik atau Atau negara lebih ini mau rusak. lebih buruk. Susah majunya kalau kayak begini, Pak. Oke, Pak Alvin, terima kasih Pak. Semoga Pak Jokowi kembali melihat talk show kita ini. Terima kasih Pak Alvin buat diskusinya, sangat bermanfaat, sangat insightful. Itu dia tadi pemirsa diskusi kita. Kita ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya di Cerdas Hukum. Terima kasih Pak Oke, Alvin. Pak. Jangan Makasih bosan-bosan banyak. Pak. Siap. Menarik ini Pak Oke. diskusinya.